Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang materi peluang di kelas SMP. Jadi untuk kelas SMA itu juga ada peluang, tetapi yang akan dibahas adalah tingkat lanjutan. Nah, kita di tingkat SMP yang kita pelajari hanyalah tentang peluang itu sendiri, kemudian frekuensi harapan, juga tentang faktorial. Karena faktorial ini nanti akan kita pelajari juga di tingkat lanjutan, yaitu pada tingkat SMA. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke dalam materi, marilah kita akan Oke, jadi yang akan kita pelajari pertama kali itu adalah tentang peluang matematika. Nah, peluang matematika itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, itu dirumuskan dengan ini ya, PA sama dengan NA per NS. Nah, sekarang apa itu PA? PA itu adalah peluangnya, kemudian A itu adalah yang ditanyakan atau subjek yang menjadi pertanyaan, kemudian S itu adalah seluruhnya. Itu hanya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh peluang dalam matematika. Oke, kita masuk soal yang pertama. Sebuah dadu dilambungkan satu kali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah berapa? Nah, sekarang kita data dulu S-nya itu berapa? S itu adalah seluruhnya, artinya dari seluruh jumlah mata dadu itu ada berapa gitu ya. Mata dadu itu kan ada 1, ada yang 2, ada 3, 4, 5, dan 6. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan berapa NS-nya? Tentu saja 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita cari A-nya. Nah, yang ditanyakan adalah muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti yang lebih dari 4 yang mana? Hanya 5 dan 6. Berarti kita tuliskan 5 dan 6. Maka NA adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus peluang. Peluang A sama dengan NA per NS. Oke, NA-nya kita dapat 2, NS-nya kita dapat 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Maka jawabannya adalah apa? Adalah C ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Di atas sebuah rak buku terdapat 10 buku ekonomi, 50 buku sejarah, 20 buku bahasa, 70 buku biografi. Nah, jika diambil sebuah buku secara acak, peluang yang terambil buku sejarah adalah, nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini caranya sama. Kita cari dulu seluruhnya. Di sini seluruh buku itu kan ada buku ekonomi 10, 50 sejarah, 20 bahasa, 70 biografi. Nah, sehingga di sini kita dapat NS-nya berapa nih? 60, 80, dan 150 adalah NS-nya. Sekarang A-nya adalah yang ditanyakan. Berapa A-nya? A-nya adalah buku sejarah. Sejarah di sana tertulis 50, maka NA adalah 50. Nah, masukkanlah ini ke dalam rumus peluang lagi. PA sama dengan NA. NA-nya berapa? 50. NS-nya 150. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 menjadi 1 per 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam suatu kelas akan diadakan pendataan peserta ekskul. Didapat hasil sebagai berikut: 4 siswa memilih voli, 5 siswa memilih paskibra, 3 siswa memilih bulu tangkis dan memasak. Nah, kemungkinan siswa yang terpilih dari cabang paskibra itu ada berapa? Maka caranya masih sama seperti tadi. Seluruhnya ada 4 siswa yang suka voli, 5
siswa yang suka paskibra dan 3 siswa suka bulu tangkis dan memasak. Sehingga NS-nya adalah berapa? Jumlah semuanya 9 tambah 3, 12. Nah, kemudian A adalah yang ditanyakan. Paskibra di sini tertera 5, maka NA kita dapatkan adalah 5. Tinggal masukkan ke dalam rumus peluang sama seperti tadi, NA per NS jangan lupa 5 per 12, maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah kardus terdapat 10 bola merah. Oke, 10 bola merah. Saya tuliskan begini saja. 7 bola kuning, 3 bola hitam. Nah, sekarang sebuah bola itu diambil secara acak dan ternyata yang merah ini yang keluar. Ya, merah ini keluar dan tidak dikembalikan lagi. Artinya bola merah ini sudah bukan lagi 10, tetapi dia hanya tersisa 9. Nah, kemudian jika diambil satu lagi, maka kemungkinan peluang bola merah itu muncul adalah berapa? Maka ini yang data yang akan kita gunakan ya. Sehingga untuk mencari nilai peluang bola merahnya sama seperti tadi NS ya. Untuk mencari NS-nya maka kita tambahkan semua 9 tambah 7 16, 16 tambah 3 9, 19. Maka kemudian NA-nya adalah yang ditanyakan. Merahnya ini adalah 9, jangan pakai yang 10 ya, karena kenapa? Karena sudah dikurangi 1 tadi, sudah diambil 1 bola. Maka 9. Nah, sekarang rumus peluang untuk peluang terambilnya bola merah adalah NA per NS, berarti 9 per 19. Apakah bisa disederhanakan? Tentu tidak ya. Makanya jawabannya adalah D. Oke, mudah kan? Oke, selanjutnya. 3 uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali. Nah, peluang muncul 2 gambar dan 1 angka adalah berapa? Nah, sekarang kita data dulu. Jika uang logam itu kita lempar ya, 3 uang logam itu kita lempar secara bersama-sama 1 kali saja, kita akan dapat beberapa data dan kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah angka, angka, dan angka. Kemudian kemungkinan yang kedua ada angka, angka, gambar. Lalu kemungkinan 3 ada angka, gambar, gambar. Kemungkinan keempat ada angka, gambar, angka. Lalu kemungkinan kelima ada gambar, gambar, gambar. Kemungkinan ke-6 ada gambar, gambar, angka. Kemudian kemungkinan ke-7 yang muncul adalah gambar, angka, angka. Kemungkinan yang ke-8 adalah gambar, angka, gambar. Nah, sampai sini teman-teman cari dulu. Jika teman-teman rasa ini sudah tidak ada lagi peluang yang munculnya, maka hentikan sampai sini. Artinya kita sudah mendapatkan nilai NS. Berapa nilai NS yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti NS-nya adalah 8. Sekarang A-nya adalah yang ditanyakan adalah peluang muncul 2 gambar dan 1 angka. Dari semua data ini yang muncul 2 gambar 1 angka, kita lihat ada 1, kemudian ada 2, yang ini, kemudian ada 3. Maka data A-nya itu adalah angka, gambar, gambar. Ada juga yang gambar, gambar, angka. Kemudian ada yang gambar, angka, gambar. Sehingga kita bisa memiliki NA-nya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana rumus peluangnya? Oke, kita sama cari PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3 per 8. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil 1 permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam sebuah grafik ya. Dalam grafik ini yang ditanyakan berapa peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah. Nah, kita lihat meskipun yang ditanyakan adalah peluang, tetapi jawabannya ini berbentuk persentase gitu. Tapi ini nanti dulu, kita cari dulu peluangnya ya. Masalah persentase itu nanti mudah. Nah, sekarang kita lihat dari grafik ini, kita tulis dulu agar memudahkan kita. Ini merah berarti ada 6 ya, kemudian orange di tengah-tengah 46 berarti ada 5, kuning ada 3, hijau ada 3, biru ada 2, kemudian merah muda ada 5, ungu ada berapa? 2, coklat ada 5 ya. Merah muda ini 4.
sorry, agak sedikit pusing melihat gambarnya ya, maaf. Kemudian dari semua ini kita bisa mendapatkan S berarti itu kan 6 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 5. Jadi semuanya ini dijumlahkan, maka kita dapatkan banyaknya S adalah 11, 14, 17, 19, 23, 25, dan 30. NS-nya 30, NA-nya adalah yang ditanyakan. Permen warna merah, berarti merahnya di sini 6, maka NA-nya adalah 6. Nah sekarang bagaimana dengan rumus peluangnya? PA sama dengan NA per NS, NA-nya 6, NS-nya 30, berarti kita sederhanakan menjadi 1/5. Nah sekarang kita cari persentasenya. Berapa persentasenya? Persentase ya. Nah, berapa persentasenya? Maka hasil peluang tadi kita kalikan dengan 100%. Maka 100 kali 1/5 hasilnya adalah 20%. Maka yang jawabannya adalah yang B. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah tentang frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu adalah kemungkinan dari suatu hasil yang dikalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi harapan itu dirumuskan dengan PA, jadi nilai peluang dikali dengan jumlah percobaannya ya. Ini adalah peluang, kemudian ini adalah jumlah percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam beberapa contoh soal berikut. Soal pertama, dari 60 kali pelemparan sebuah dadu, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Sekarang kita data dulu. Di sini, faktor dari 6 berarti S-nya itu adalah 6. Ya. Kemudian A-nya faktor dari 6. Berarti, sebentar, ini NS ya, NS, kemudian ini NA. Nah, faktor dari 6 itu berapa saja? Nah, cakap di sini ya. 6 ini kan kalau kita cari faktornya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Nanti kalau teman-teman masih bingung maksud dari faktor 6 ini apa, teman-teman bisa googling saja karena banyak di sana. Intinya adalah faktor dari 6 itu adalah angka-angka yang ketika dikalikan itu dapat membentuk unsur angka 6. Sehingga di sini kita bisa dapat NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Maka kita dapat peluangnya adalah NA per NS berarti 4/6. Kita sederhanakan menjadi 2/3. Maka PA-nya adalah 23. Nah sekarang yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Peluangnya kita sudah dapat 2/3 dikalikan dengan jumlah percobaan. Percobaan pada soal adalah 60 kali. Berarti dikali dengan 60. 60 bagi 3, 20. 20 dikali 2, 40. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Dari 9 rata dadu berjumlah 5 adalah berapa? Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu NS-nya ya. Sekarang, S itu adalah mata dadu. Berarti mata dadu kita data dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita sudah dapat mata dadu jumlahnya ada 6. Sekarang, A itu adalah muncul mata dadu yang ketika dijumlahkan itu 5. Kita data dulu. Berarti ada 1 dan 2. Sorry, bukan 1 dan 2, 1 dan 4. Sorry. 1 dan 4. Kemudian ada 2 dan 3. Kemudian apakah masih ada? Tidak ya. Karena tidak berarti kita bisa dapatkan NA-nya itu adalah 2. Nah, oke, untuk yang tulisan ini apakah koma atau jumlah ini terserah teman-teman ya. Ini hanya cakar-cakar yang pada intinya itu menghasilkannya 5. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. Oke, sudah lanjut ke rumus peluangnya adalah NA per NS berarti 2/6. Maka hasilnya adalah kita sederhanakan menjadi 1/3. Oke, kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan. Peluang dikali dengan jumlah percobaan 900 kali. Berarti kita dapatkan 3
Berarti berarti frekuensi harapan adalah 300. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut. Jika sebuah dadu dilempar 36 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima. Kita cari dulu. Ya. Mata dadu langsung saja, karena kita sering sekali pakai dadu sehingga kita dapat NS-nya pasti 6. Kalau teman-teman mau buat S-nya dulu juga tidak apa-apa, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena memang ini akan mempermudahkan kita. Oke, lanjut. Ini adalah yang ditanyakan. Muncul mata dadu bilangan prima. Dari 6 mata dadu ini, yang bilangan prima itu berapa saja? Kita tulis. Ada 2, ada 3, dan ada 5. Sehingga jumlah NA-nya adalah 3. Rumus peluangnya NA per NS 3 per 6 digunakan menjadi 1 per 2. Nah, rumus frekuensi harapan untuk mencari frekuensi harapannya adalah peluang dikali dengan tadi jumlah percobaan 36 kali ya. Maka kita dapatkan 36 bagi 2 ya. Kalau teman-teman masih kesulitan untuk langsung dapatkan jawaban, usahakan jangan menggunakan kalkulator ya, hitung aja dengan hitungan Progafit ya namanya, seperti ini. Oke, 0, 36, di sini 1, 2, 16, 8, 16, kurangi 0. Oke, jadi hasilnya adalah 18. Oke, untuk seperti ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan untuk tingkat SMP, tetapi hanya untuk menjaga-jaga, siapa tahu dari teman-teman semua masih ada yang kebingungan tentang pembagian Progafit ya, karena banyak sekali yang salah tentang pergalian Progafit. Banyak sekali yang langsung ini ya, 3 bagi 2, di sini 1, ini nggak boleh, karena harus dimulai dengan 0 terlebih dahulu. Oke, ini hanya tambahan saja. Nah, jawabannya adalah 18. Yang mana? Yang C. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir yang kita bahas adalah tentang faktorial. Faktorial itu adalah hasil kali antara seluruh bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, kalau saya contohkan, berarti seperti ini. Misalnya ada 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti ini ya, hasil kali antara seluruh bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu terdiri atas negatif tak hingga sampai 0, kemudian ada juga dari 0 sampai positif tak hingga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bilangan bulat positif, artinya yang dipakai hanya yang ini. Dimulai dari berapa? Berarti dari 1 ya. Nah, berarti 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Nah, itu adalah faktorial. Kenapa ini harus dijelaskan di dalam kelas 8 SMP? Karena nanti ketika teman-teman sudah masuk di jenjang SMA, teman-teman akan mendapatkan peluang juga yang berkaitan dengan faktorial, yaitu tentang permutasi ya, permutasi dan juga tentang kombinasi. Nah, ini tidak saya bahas di video ini karena yang menjadi fokus kali ini adalah tingkat SMP. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana pembahasan tentang permutasi dan kombinasi, nah jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar teman-teman itu tetap mendapatkan informasi terbaru dari proses pembelajaran ini ya. Oke, kita lanjut ke dalam contoh soal. 4 faktorial dikurangi 3 faktorial. Kita cari dulu 4 faktorial itu berapa. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Kenapa saya tidak kalikan dengan 1? Ya sama saja, nanti kembali juga ke 24 ya, terserah. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6. Sehingga di sini kita dapatkan 4 faktorial, 24 dikurangi dengan 3 faktorial yaitu 6. 24 kurang 6 berapa? Sama dengan 18. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, untuk teman-teman yang ada di bangku SMA jangan berkecil hati, karena kedepannya kita juga akan membahas tentang permutasi dan juga kombinasi. Oleh karena itu, untuk semuanya jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat agar kita terus semangat
dalam membuat video-video tentang pembelajaran yang baru. Dan sampai jumpa